kerja gitu loh. Tahu-tahunya gila banget sih. Itu konser pertama itu saya setiap hari tidurnya jam 3 atau jam 4 pagi. What? Menjelang latihan dan konser itu karena kerjanya banyak sekali ternyata. Harus ngubungin ke percetakan, printing gitu ya, tempat ngeprint, terus harus nandain sekian banyak lagu gitu, dan wow banget sih itu. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial, yaitu Willy Poliman. Beliau adalah seorang orchestral music librarian. Wah, kira-kira profesi seperti itu kerjanya seperti apa ya? Penasaran kan? Yuk langsung aja. Satu. Selamat pagi, Kak Willy. Selamat pagi, Kak Gili. Kok namanya bisa sama gitu sih? Oke. Apa kabar nih Kak Willy nih? Baik. Kak Gili gimana? Iya, syukur baik-baik juga. Thank you banget ya udah nyediain waktu buat Imu jadi narsum pagi-pagi gini. Sama-sama. Kak Willy nih mau ngobrol-ngobrol dong, pengen tahu nih soalnya. Ini Kak Willy udah sejak umur berapa sih belajar musik nih? Sebenarnya kalau pertama kali belajar musik itu kira-kira pas masih SMP aja sih. SMP dulu sempat tertarik les piano gitu. Nah dari situ memang tapi juga lesnya nggak lama, kayaknya nggak nyampe setahun even. Cuma sebentar. Hmm. Habis itu belajar sendiri, terus udah habis itu enggak. Nah kemudian tertariknya lagi di bidangnya paduan suara waktu SMA gitu, diajakin sama temen, yuk ikut nih, kita mau awalnya tugas di gereja, tapi yang di sekolah, terus habis itu baru deh diajakin lomba-lomba gitu, dan dari situ benar-benar baru mulai, ternyata seru ya nyanyi di choir gitu, kayak banyak banget yang harus dipelajari karena saya benar-benar dari nol gitu, nggak bisa dulu nyanyi aja kayak gitu. Gitu dari situ baru mulai lulus masuk kuliah juga ngikutnya choir. Nah di situ baru difasilitasi untuk kursus-kursus, di lesin vokal, saya les conducting, ada les teori musik, Wow. aransemen dan lain-lain gitu sih. Ini kalau boleh tahu kuliahnya jurusannya musik juga kah? Enggak, saya dulu ambil komunikasi visual, desain Oh, gitu. dua dunia yang berbeda ternyata. Nih, ketika habis kuliah ngambil desain grafis begitu, terus kan berkarirnya di dunia musik nih. Ada tentangan nggak dari keluarga nih? Loh, kok kuliahnya ini malah apa profesinya di musik gitu? Iya, itu mah pasti ya, apalagi kalau di Asia atau di Indonesia gitu, pasti masih apa gitu, musik mau ngapain gitu. Nah Mau makan memang apa gitu? terus kayak kantoran aja lah gitu kan udah Oh, sayang dong, udah kuliah gitu kan ya, maksudnya kerjanya sesuai bidang gitu. Cuma waktu itu saya memang sebelum lulus pun udah ada ngajar di gereja sendiri waktu itu, cuma seminggu sekali, even cuma hari Minggu satu grup choir, udah cuma itu doang gitu. Tapi kemudian kan saya juga melihat di bidang musik ini kayak guru-guru saya, terus di tempat saya ngeles, itu kan semua juga ya memang kerjanya di bidang musik gitu kan, dan survive aja kok gitu. Even malah kalau saya lihat penghasilannya dibandingin sama misalnya S1 DKV, mungkin masih lebih gede ngajar gitu daripada saya wow. lembur, saya harus di depan komputer all the time gitu, dan lain sebagainya gitu. Jadi habis itu saya bikin deal sama parents gitu kayak, Hmm. ya udah lu kasih gua waktu 1 tahun ya, 1 sampai 2 tahun saya bilang. Kalau misalnya nanti dari segi penghasilan nggak ada peningkatan atau kayaknya gue kerjanya nganggur doang, ya udah habis itu gue akan ngantor. Dan waktu itu sempat saya udah interview juga sebenarnya di Ah, beberapa perusahaan desain gitu, kayak udah psikotes, sudah apa segala macam gitu. Dan ya bukan yang nggak nyoba juga kan gitu, ya udah, karena mereka juga pengen kan kita nyoba gitu at ya. least kan.
ya udah saya udah coba juga gitu. Dan pas magang saya juga lumayan lama dulu sebelum lulus gitu, dan itu kan udah ya sebenarnya udah nyobain juga ya pekerjaan kira-kira seperti apa gitu. Dan memang saya dulu berpikir kalau memang mau kerja desain ya nggak bisa di Indo, harus di luar itu, karena di Indo itu masyarakatnya masih kurang menghargai ide atau ide gitu. Mereka maunya yang murah, cepet ya, murah, cepet, bagus gitu. Sayang sekali di dunia ini nggak bisa mau tiga-tiganya gitu kan. Itu jadi memang udah kayaknya gue nggak akan kerja. Kira-kira di semester 3 lah saya udah mikir kayak gue nggak akan kerja di dunia desain sih. Wow, semester 3 itu perjalanan panjang sampai semester 8 loh. Iya. Wow, Darah. wow, luar biasa. Tapi pada akhirnya stigma musisi mau makan apa itu berhasil dipatahkan ya sama Kak Willy ya. Sampai mereka sendiri pun yang kayak ya udahlah, Amaze. amazed. Kayak memang awal-awal struggle kan, cuman ya kerjanya cuma hari Minggu doang gitu. Terus tapi kemudian ya didukung doa gitu kan. Tentu saja. Habis itu memang nggak tahu ya, dari mulut ke mulut sih kayaknya dulu. Saya juga bingung sih kok bisa tahu gitu. Sama rekomendasi juga, ada rekomendasi kan di tempat saya ngeles, itu guru-gurunya juga ada rekomendasi. Will, ini ada yang butuh pelatih kur gitu, lu bisa nggak gitu. Nah, dari mulut ke mulut aja, dari sini tiba-tiba udah full aja Senin sampai Minggu ngajarnya. Nice. Iya. Kata kuncinya networking ya. Iya, benar. Nice. Ini yang aku lihat nih dari profilnya Kak Willy nih agak menarik nih. Di sini tertera Kak Willy itu orchestral music librarian. Itu sebenarnya apa ya Kak ya? Terus sama nggak sih sama librarian pada umumnya? Jadi kalau misalnya sebenarnya mungkin beberapa job desk-nya sama ya, kayak misalnya mendata, mengarsip, mengcoding gitu, kayak misalnya bagian-bagiannya per lagu, per section gitu. Itunya pasti sama dengan ya mungkin librarian pada umumnya. Cuman kalau untuk orkestra lebih kompleks lagi karena banyak aspek yang harus kita kerjakan di luar menyusun atau mengarsipkan lagu gitu, mengorganize. Kita juga harus sama konduktornya juga benar-benar harus banyak tektokan gitu. Kayak misalnya mereka kan maunya lagu ABCD gitu kan, belum tentu ada juga yang gratisan. Bisa aja kita memang harus sewa. Nah kalau misalnya kita harus misalnya lagu ini nggak ada, kita nggak bisa download gratis, kita nggak bisa pakai kita harus sewa dari publishernya gitu. Ya udah kontak. Biasanya banyak kan kalau nggak di Jepang, di Jerman, di Australia gitu, di tempat-tempat yang gede gitu kayak Hal Leonard. Nah kita harus kontak untuk penyewaan ya, terus mereka juga harus minta tanggal konsernya, pokoknya semuanya harus detail gitu. Habis itu datang harus juga nanti dipisah-pisahin, terus ditanda-tandain ya. Kadang-kadang kan soalnya dirigen maunya kayak misalnya untuk strings gitu ya, itu kan violin itu kan ada bow up, bow down gitu kan. Itu semua harus ditandain sesuai dengan keinginan konduktornya gitu. Jadi konduktor udah bikin, terus kita harus nyalin. Nah, hal-hal kayak gitu yang sebenarnya mungkin banyak yang nggak tahu gitu. Jadi kayak, dan itu kan harus disalinnya setiap kopi gitu. Jadi misalnya, violin 1 ada 6 stand, ya udah kita harus salin 6 kali gitu. Satu lagu. Ya kalau konsernya ada 5 lagu ya dikali aja gitu. Pekerjaannya lumayan berat gitu sebenarnya. Wow. Nyusun per instrumen, jadi mereka udah siap di music stand-nya pas hari latihan pertama, itu kita yang harus datang duluan gitu untuk ngeset partitur di setiap music stand musisi-musisinya. Wow. Ya. Tak pikir yang nyusunin musik di tiap stand itu memang kerjaannya si musisinya pribadi gitu, bukan ya ternyata ya? Iya, karena ini juga orkestra yang bisa dibilang besar dan ya profesional, jadi memang dan waktu latihannya tuh sedikit. Sebenarnya tujuannya supaya mempersingkat
meminimalisir kesalahan gitu. Kadang-kadang kan human error kan. Ya. Ya meskipun kalau yang ngerjain librarian juga pasti ada errornya juga kadang-kadang. Meminimalisir kalau setiap orang nanti informasinya salah atau nggak sama. Dan mempersingkat waktu. Soalnya biasa musisi itu kalau untuk nyalin-nyalin gini pada hari pertama latihan juga baru pada datang nyalin-nyalin. Nah, jadi mereka udah datang langsung siap main. Itu tugasnya si ini ya, orchestral music librarian ya. Salah satu. Pokoknya segala yang berhubungan dengan skor, partitur, itu semua ya kita yang harus siap gitu. Dan pas mereka lagi latihan pun kita sebisa mungkin harus standby. Kalau misalnya nanti, oh ini ternyata halamannya kurang, oh ini butuh ekstra satu lagi gitu. Jadi, wah banyak deh pokoknya kejadian-kejadian yang nggak akan kita kira bakal kayak semua udah siap gitu kan. Nanti ada aja yang ternyata harus, ngeprint lagi, nambah lagi, gitu, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi nih kalau boleh tahu, setiap grup orkestra tuh punya ininya masing-masing ya berarti ya, librariannya masing-masing ya? Iya, biasanya sih begitu ya. Kecuali mungkin konduktornya yang merangkap gitu. Iya, ada juga yang mungkin supaya ya kadang-kadang setiap konduktor juga lain-lain sih yang perfeksionis banget, nggak bisa percaya sama kerjaan orang lain gitu ya, jadi dia kerja. Tapi mostly sih kalau di luar ya, apalagi kalau di Indonesia ya mungkin orkestra yang udah besar pasti ada. Tapi kalau yang orkestra biasa, maksudnya yang komunitas-komunitas kecil gitu mungkin enggak sih, belum. Karena kan memang masih mungkin kapabilitasnya masih bisa dikerjain sendiri. Gitu. I see. Berarti ini kalau bisa dibilang di Indonesia orchestral music librarian masih bisa terhitung dengan ini 10 jari ya? Iya, masih bisa. I see. Ini yang bikin Kak Willy kayak mau milih kerjaan ini instead of jadi performer di depan panggung dikenal orang, malah milih job kayak gini itu apa?